Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusrina Pabino. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Haluan. Berikut adalah nomor peserta yang akan saya gunakan dalam uji kinerja. Saya akan melakukan perekaman video uji kinerja pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021. Aktivitas pembelajaran yang akan saya lakukan bersama dengan siswa kelas 8A berupa pembelajaran harus semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa agar apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita dan proses pembelajaran kita juga dapat berjalan dengan lancar. Silakan Elvira pimpin kita dalam doa bersama. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama. Doa selesai. Iya, baik. Terima kasih banyak Elvira. Nah, anak-anak sekalian, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Oh, Sati dan Fajri. Saya absen dulu ya. Andra Noval. Hadir, Bu. Andi Bahtiar. Hadir, Bu. Amelia Carla. Hadir, Bu. Anugrah. Hadir, Bu. Dani Firmansyah. Bu. Herdiansyah. Hadir, Bu. Istin. Hadir, Bu. Baik. Nah, silahkan siapkan buku pelajaran bahasa Indonesia. Buku paketnya dikasih naik ya di atas meja. Kemudian buku catatannya juga. Nah, hari ini kita masih dalam suasana atau keadaan COVID ya, COVID-19. Nah, dalam pembelajaran ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker ya. Baik. Minggu lalu ya, kita sudah belajar tentang, masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih ingat ya? Masih ingat. Tentang apa? Unsur-unsur berita. Ya. Unsur-unsur berita itu ada apa saja? Yang pertama apa? Yang kalian masih ingat apa? Unsur-unsur berita. Oh, 5W tambah 1H. Di dalam 5W tambah 1H, apa-apa saja yang termaksud dalam unsur-unsur itu? Nah, mengapa, bagaimana. Jadi ada 6 unsur. Di dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan istilah aditiva. Nah, anak-anak sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bagaimana caranya kita dapat mengetahui sesuatu atau informasi penting dari tempat lain dengan cara apa? Ya? Dengan satu orang, coba supaya kedengaran suaranya. Dengan cara Menonton berita. menonton berita ya. Ada yang menonton berita. Selain menonton berita apa lagi? Membaca berita. Membaca koran. Selain itu membaca koran apa lagi? Kita dapat mengetahui mendengarkan radio ya. Nah, pembelajaran kita hari ini ya sudah sesuai dengan apa yang kalian berikan tadi contoh. Nah, informasi-informasi penting kita dapatkan melalui menonton berita ya, membaca koran, mendengarkan radio, itu semuanya berkaitan dengan teks apa? Teks berita ya. Tetapi ya, hari ini kita akan lebih fokus untuk mempelajari struktur
struktur dan apa? Kaidah kebahasaan berita. Kaidah Kebahasaan berita. kebahasa. Nah, sudah muncul di layar, di fokus. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, atau kompetensi dasar, kita akan menelaah, ya. Kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Nah, indikatornya yaitu menentukan struktur teks berita yang didengar dan dibaca, menemukan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning ini dengan pendekatan saintifik, setelah mengamati contoh teks berita dan berdiskusi, ya, peserta didik dapat menemukan struktur teks berita yang meliputi kepala berita, tubuh berita, ekor berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Kemudian yang kedua yang meliputi bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, kata kerja mental dalam teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Nah, Ibu Guru mau tanya, dari tujuan pembelajaran kita, apa manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaannya? Mampu menemukan struktur dalam teks berita. Oke, kemudian apa lagi? Mampu menelaah kaidah kebahasaan dalam teks berita sehingga peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks berita. Iya, luar biasa ya. Oke, beri tepuk tangan buat jawaban teman-teman sekalian. Jadi, baik anak-anak sekalian, hari ini ya kita akan belajar struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Sebentar Ibu akan menampilkan sebuah teks berita, kemudian kalian akan mencari apa-apa saja yang menjadi struktur dan kaidah kebahasaan. Setelah itu, ya, Ibu akan memberikan LKPD. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, ya, atau lembar kerja peserta didik, kalian akan saya bentuk dalam beberapa kelompok. Kelompoknya sudah ada minggu lalu ya. Secara berkelompok kalian akan bekerja sama untuk menjawab LKPD yang saya berikan atau soal yang saya berikan pada LKPD. Nah, setiap orang dalam satu kelompok itu, orang di dalam kelompok itu harus punya tugas masing-masing. Jika dalam satu kelompok ada 5 orang atau 4 orang, ya, setiap orang itu punya tugasnya. Siapa yang bertugas untuk mencari strukturnya, siapa yang bertugas untuk mencari kaidah-kaidah kebahasaannya. Setelah kalian bekerja untuk berdiskusi bersama teman-teman, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaan yang kalian kerjakan bersama dengan teman-teman. Kemudian kelompok lain memberikan tanggapan dan saran kepada kelompok yang tampil. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Baik anak-anak, sekarang saya berikan kesempatan selama 10 menit, ya. 10 menit untuk melakukan literasi, membaca materi struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks berita dalam buku siswa yang kalian sudah pegang. Silakan membaca. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Ya, setelah melakukan literasi, saya akan memperlihatkan, ya,
saya akan perlihatkan sebuah teks berita, ya. Teks berita yang tampil di layar Infocus ini adalah dengan judul apa? Akibat lilin, sebuah rumah hangus terbakar di lalap si jagoh merah. Nah, paragraf yang pertama saya bacakan. Sebuah kejadian tak terduga terjadi di komplek perumahan Gria Jaya di Bekasi kemarin malam jam 22.14 WIB. Rumah milik keluarga Pak Andi itu terbakar dan hangus tak tersisa. Peristiwa itu terjadi karena sang pemilik rumah menaruh lilin di atas lemari kayu miliknya. Oke, coba diperhatikan. Teks berita ini ada informasi yang sangat penting, ya. Ada informasi yang penting. Ada informasi yang tidak begitu penting, ya. Nah, mengapa dalam sebuah teks berita itu dikatakan ada informasi yang sangat penting? Siapa yang bisa memberikan jawabannya? Siapa? Karena di dalam teks tersebut mengandung unsur-unsur berita. Ya, karena di dalam teks info sangat penting ini mengandung unsur-unsur berita, ya. Dalam info sangat penting itu sudah memuat semua unsur-unsur berita atau belum? Belum semuanya, ya. Ya, di sini intinya saja. Mengapa dia dikatakan sangat penting? Karena jika seorang pendengar berita mendengar berita ini, ya, jika dia hanya membaca info di atas ini paragraf pertama, dia sudah mengetahui isi beritanya, ya. Info pentingnya itu mulai dari judulnya dan paragraf pertama. Jika tidak ada di dalam teks berita itu tidak jadi masalah. Dia bisa memberikan jawaban? Ya, silakan. Karena paragraf ketiga tidak mengandung, tidak terhubung dengan judul beritanya. Tidak terlalu terhubung dengan judul beritanya. Sebenarnya dia masih terhubung, tetapi dia bukan inti, ya, inti permasalahan. Sekalipun paragraf ketiga ini tidak ada, ya, sekalipun paragraf ketiga ini tidak ada, pembaca berita, ya, sekalipun paragraf ketiga tidak ada, pembaca berita tetap bisa mengerti atau memahami apa teks berita. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, setelah saya memperlihatkan teks berita, kita masuk pada apa ini? Struktur teks berita. Nah, struktur teks berita ini digambarkan seperti apa ini? Bentuknya seperti apa? Segitiga, ya. Tapi ini dikenal dengan istilah piramida. Kalau piramida, ujungnya ada di mana? Di atas atau di bawah? Di bawah. Struktur teks berita yang kita pelajari, dia itu dikenal dengan istilah piramida terbalik, ya. Bagian atasnya itu adalah info yang sangat penting, ya. Info yang sangat penting yang tadi kita lihat ini, info yang sangat penting meliputi judul dan paragraf pertama yang berisi tentang, ya, ini tadi, ya, yang berisi tentang informasi penting, yaitu Binawe tambah Sarukara, biasa disebut dengan kepala berita. Kemudian setelah itu yang dibawahnya adalah buku berita berisi informasi penting atau informasi pendukung. Nah, tadi yang kalian jelaskan bahwa paragraf kedua itu berisi tentang proses terjadinya, ya, proses terjadinya sebuah peristiwa. Kemudian yang paling bawah, ekor berita itu berisi tentang informasi penting atau informasi tambahan, ya. Nah, sekarang kita masuk, ya. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama adalah kata baku. Kemudian yang kedua langsung. Yang ketiga konstruksi bahwa. Yang keempat kata
Keterangan pada Yang keenam, konjungsi temporal. Sekarang ibu mau tanya. Kata baku. Ada yang bisa memberikan jawaban? Angkat tangannya. Silakan, Andi Batiar. kata yang lebih mudah dimengerti oleh umum. Kata yang lebih mudah dimengerti oleh umum. Ya, kalimat langsung dalam teks berita ya ditandai dengan tanda apa? Dua tanda ketik ganda. ganda. Dua ketik Saya satu orang, siapa? Yang bisa bertanya, silakan. Ketik ganda. Dua petik Ganda. Kalimat langsung dalam sebuah teks berita itu ditandai dengan dua petik Ganda. Ya. Ya. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali secara apa adanya. Penulisan kalimat langsung menggunakan tanda kutip ganda atau dua. Contohnya, ada tanda kutipnya. Ada. Saya harus berlatih lebih giat lagi. Kalimat langsung ada juga yang dikatakan kalimat Tidak langsung. Ini lawan kata atau lawan kalimat dari kalimat langsung. Apa itu kalimat tidak langsung? Adalah kalimat yang telah dibahasakan kembali oleh orang lain ya. Jadi kalau kalimat yang di atas ini dipakai bahasa oleh orang lain, jadi dia akan berbunyi seperti ini. Ani mengatakan bahwa ia harus berlatih lebih giat lagi agar bisa memenangkan ada penanda kata bahwa. Ada penanda kata bahwa ya. Nah, dalam dalam kaidah kebahasaan teks berita tadi itu ditandai dengan tanda Kutip ganda. Dan kalau kalimat tidak langsung dia sama dengan apa? Konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa juga sama penjelasan termasuk dalam konjungsi penerang yang berfungsi untuk apa? Menerangkan suatu hal atau kata hubung bahwa dalam teks berita biasa dipakai saat perubahan dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung ya. Contohnya adalah apa? Ketua gugus COVID-19 mengatakan apa? Bahwa tingginya kasus penularan yang terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat akan social distance dan cenderung mengabaikan protokol kesehatan. Siapa yang mengatakan ini? Orang lain. Orang lain. Yang mengatakan adalah orang lain. Mengatakan orang lain bahwa siapa yang berkata? Ketua gugus ya. Orang lain mengatakan bahwa ketua gugus mengatakan bahwa tingginya kasus penularan karena apa? Rendahnya kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan. Oke, baik. Kita beralih pada kaidah kebahasaan yang terakhir ya. Konjungsi temporal. Konjungsi. Ada yang tahu bagaimana apa itu konjungsi temporal? Ayo. Konjungsi temporal. Ada? Urutan waktu. Apa? Urutan waktu. Urutan Waktu. Selain urutan waktu apa? Oke. Urutan waktu, baik kita lihat fokusnya. Nah, konjungsi temporal ya adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu, pola kronologis atau urutan waktu. Contohnya, berikut beberapa konjungsi temporal yang sering digunakan dalam teks berita, yaitu kata Kemudian. apalagi Sejak. apalagi Setelah. apalagi Awalnya. ya dan akhirnya. Oke, kita sudah tadi melihat sebuah teks berita ya. Nah, di dalam teks berita itu kita sudah tahu yang mana kepala beritanya, apalagi beritanya dan beritanya. Kemudian dalam teks berita juga itu kita sudah dapat melihat kaidah-kaidah apanya? Kaidah-kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah apa tadi? Kata baku. Bahasa baku ya, bahasa baku. Yang kedua apa? Kalimat langsung. Yang ketiga? Konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa sama dengan apa? Konjungsi bahwa sama dengan
Oke, kalimat tidak langsung. Dan kaidah yang keempat apa? Kata kerja mental. Yang keempat ke berapa tadi? Kelima. Kelima apa lagi? Kaidah apa? Tempat. Dan yang keenam apa? Oral. Oke. Sekarang kita akan bentuk kelompok ya. Satu kelompok terdiri atas 4 orang ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Saya bacakan ya. Masih ada yang ditulis? Disatukan ya. Kelompok 1 Sustriana mana? Kemudian Andi Batiar, Andra Istin Septi. Silakan kelompok 1 bagian sini. Kemudian kelompok 2 Ratna Amelia Karma Febriani Jordan Aldo. Kelompok 2 bisa di sebelah sana 1, 2, 3, 4 ya. Nah di sini bisa nih 4 meja ini, 4 meja. Silakan ya. Kelompok 1. Kelompok 3 Mulyana Selayanti Tirta Fajrin dan Firmansyah. Kelompok 4 Elvira Wiwin Erdiansyah Anusra Sarni. Oke. Silakan pasang mejanya. Ya, oke, kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana? Kelompok 4 mana? Ya, baik, perhatikan. Ya, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di dalam lembar kerja ini ada sebuah teks berita ya. Ada sebuah teks berita, kemudian kalian akan menelaah ya atau menemukan struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Seperti yang saya katakan tadi, ketika di dalam satu kelompok itu silakan tentukan siapa ketuanya, kemudian membagi tugas masing-masing, siapa yang bertugas untuk mencari struktur berita baik itu kepala, tubuh dan ekor ya. Kemudian siapa yang mencari kaidah-kaidah kebahasaannya. Bisa dipahami? Bisa ya? Silakan baca teks beritanya dan silakan jawab secara berkelompok soal-soal yang ada di dalam LKPD itu. Sebentar saya akan tetap berjalan dan mendampingi kalian di bagian mana yang kalian belum pahami untuk dikerjakan. Silakan mulai bekerja. Di mana bisa fotokopi di sini? Konjungsi apa? Silakan cari konjungsi apa di dalam sudah semua. Silakan bertulis untuk cari kalimat kata baku nggak? Waktu kalian untuk mengerjakan LKPD sudah selesai ya. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Setiap kelompok silakan maju ke depan untuk mencabut lot. Siapa yang akan duluan tampil dan siapa yang berikutnya. Silakan masing-masing kelompok mengutuk temannya. Ayo. Silakan maju. Silakan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Mulyana. Perkenalkan, nama saya Tulsa. Perkenalkan, nama saya Serayanti. Perkenalkan, nama saya Dani Firmansyah. Saya akan membacakan struktur berita. Dimulai dari kepala berita. Kita terdapat dari paragraf kedua.
Yang kami catat ya. karena memuat ke-6 unsur berita dan berisikan informasi penting. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman-temannya. Perkenalkan, nama saya Elvira Hayunisa dari kelompok 4. Saya ingin menanggapi tentang yang dipresentasikan oleh kelompok 3 tentang kata kerja mental. Apakah kata kerja mental yang tadi Anda sampaikan benar? Iya, jadi kata kelompok 4 minta kata kerja mental yang kamu sampaikan tadi apa? Kan kata kerja mental itu satu saja, ya. Itu tadi yang disebutkan kalimat. Satu tadi kata kerja mentalnya apa? Saya pikir larangan bukanlah kata kerja mental, karena kata-kata yang dimaksud dalam kata kerja mental ialah memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Iya. Ada kelompok lain yang memberikan tanggapan? Oke, baik. Cukup ya untuk presentasi kelompok 1, kelompok 3. Sekarang yang akan tampil kedua kelompok berapa tadi? Kelompok 4, silakan maju ke depan. Ya. Perhatikan ya. Perhatikan, temanmu akan tampil. Perhatikan mulai dari unsur-unsurnya. Berikan penjelasan yang baik ya, agar dimengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Hayunisa, perwakilan dari kelompok 4, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Lili Ramadhanti. Perkenalkan, nama saya Azhar Ramadan. Perkenalkan, nama saya Herdian Syok. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Bagian-bagian berita. 1. Kepala. Paragraf ke-1 dan 2. Paparan isi. Terdapat beberapa unsur-unsur berita. Bagian-bagian berita. 1. Kepala. Terdapat pada paragraf ke-1 dan 2. Paparan isi. Terdapat unsur-unsur apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Nomor 2, tubuh. Paragraf ketiga. Paparan isi, proses peristiwa. 3. Ekor. Paragraf keempat. Paparan isi info tidak begitu penting. Kata baku, kami tidak menemukan kata tidak baku dalam teks berita tersebut.
kalimat langsung dikatakan bahwa Kabid Humas Polda Jaya Kombes Pol Yusri sejak pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai 12.00 waktu Indonesia Barat, kota ada 1,70 kendaraan yang diputar balikan. Ini diperkirakan masih akan berlanjut terus. bahwa Yusri mengatakan bahwa dari kesebutan kendaraan itu sebanyak 626 kendaraan, diantaranya terjadi di GT Cikupa dan 444 kendaraan lain di GT Cikarang Barat, Bekasi. Mengatakan bahwa petugas Polda Metro Jaya akan terus melakukan penindakan terhadap mereka yang nekat mudik. D. Konjungsi temporal. Kami tidak menemukan konjungsi temporal dalam teks berita tersebut. E. Keterangan waktu dan tempat. Di gerbang tol Cikarang Barat dan Cikupa, Kamis 6 tanggal 6 bulan 5 2021. Kata kerja mental. Kami juga tidak menemukan kata kerja mental dalam teks tersebut. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam presentasi kami. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok 4. Tetap berdiri kelompok 4. Ya, berdiri. Ada yang mau memberikan tanggapannya? Tidak ada. Yakin? Yakin. Ya. Terima kasih anak-anak sekalian. Kalian sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Nah, ada beberapa masukan tadi dari teman dan ibu guru. Silakan diperbaiki. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk memperbaiki hasil pekerjaan kalian. Setelah itu kalian kumpulkan kembali kepada ibu guru. Silakan. Baik, perhatikan anak-anak. Setelah kita tadi melakukan presentasi, ya, saya melihat bahwa kelompok yang paling aktif, ya, paling aktif dalam presentasi ini adalah kelompok berapa? 4. Ya, kelompok 4. Oleh karena itu kita berikan tepuk tangan buat kelompok 4 yang telah berperan aktif dalam kegiatan presentasi. Kemudian dari jawaban kalian, ya, ibu guru sudah menilai bahwa kelompok yang paling baik, ya, mengapa paling baik? Karena ini mungkin dia bekerja sama dengan baik dan temannya. Begitu pula mereka juga menampilkan penampilan terakhir, ya. Jadi semua saran, ya, semua saran dan masukan mungkin sudah cepat dikerjakan oleh kelompok 4. Kelompok 4 menampilkan presentasi yang baik, ya, daripada kelompok yang lain. Oleh karena itu sekarang sambil kalian mengerjakan memperbaiki pekerjaannya, ya, kalian bisa berdiskusi dengan teman yang lain. Oke? Nantikan. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Di dalamnya juga kalian telah bekerja sama dengan teman masing-masing, ya, dalam mengerjakan tugas dalam LKPD. Kemudian setiap kelompok telah mempresentasikan dan kelompok lain telah memberikan tanggapan. Nah, hasil pekerjaan kita dari teks berita yang kita pelajari yaitu hari pertama larangan mudik. Kepala beritanya itu terdapat pada paragraf keberapa? 1 dan 2. Ya, kepala beritanya terdapat pada paragraf 1 dan 2. Di mana kepala berita ini memuat tentang unsur-unsur berita, ya, unsur-unsur berita apa saja?
yaitu apa, kapan, di mana, siapa, mengapa. Kemudian tubuh beritanya itu terdapat pada paragraf keberapa? Paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini memuat tentang apa? Apanya? Proses terjadinya, ya, proses peristiwa terjadi dalam berita tersebut, yaitu memuat unsur apa? Mengapa? Bagaimana, memuat unsur bagaimana. Kemudian apa yang ketiga? Unsur yang ketiga? Struktur yang ketiga? Ekor, yaitu terdapat pada paragraf keempat. Pada paragraf yang keempat, mengapa? Pada paragraf keempat ini hanya sebagai penambahan, ya, dapat ditampilkan ataupun tidak ditampilkan karena tidak berpengaruh kepada teks berita, inti dari berita tersebut. Nah, kemudian kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita ini, dia menggunakan kaidah bahasa baku atau tidak baku? Bahasa baku. Apakah ada kata tidak baku? Tidak ada, ya, kelompok 3 ya, kelompok 1. Tidak ada kata tidak baku. Kata mudik itu adalah kata baku, ya. Kata mudik adalah kata baku. Kemudian kalimat langsung, ada berapa kalimat langsung di dalamnya? 3. Ada 3 kalimat langsung ditandai dengan tanda kutip, ya. Kutip ganda. Kemudian yang ketiga, konjungsi bahwa. Ada berapa kalimat konjungsi bahwa? Ada? Kalau kelompok 4 dan kelompok 2 berapa? Ada? Ada 1 konjungsi bahwa. Yusri mengatakan bahwa. Kelompok 1 mengatakan konjungsi bahwa ada berapa kalimat? 2. Yusri mengatakan bahwa dan apa? Petugas metro dan Paragraf keberapa itu? paragraf kedua. Paragraf kedua yang mana? Ya. Ketiga. Terdapat pada paragraf keberapa? Kedua. Yaitu katanya sejak, ya. Kata sejak. Kemudian keterangan waktu. Keterangan waktu dan tempat. Tempatnya di mana? Nah, di gerbang tol Cikarang. Waktunya kapan? Hari Kamis. Tanggal 6 bulan 5 2021. Pukul 12 ya. Kemudian kata kerja mental tidak ditemukan kata kerja mental. Oke, ini ya kita telah belajar tentang apa yang pertama? Struktur berita. Kemudian yang kedua? Kebahasaan. Nah, struktur yang pertama, Elvira apa? Struktur berita sebutkan. Berita. Yang pertama apa? Kata baku. Kemudian apa? Kalimat langsung. Kalimat langsung. Konjungsi bahwa. Apa lagi? Keterangan waktu. Apa lagi? Kata kerja mental. Kata kerja mental. Apa lagi? Temporal. Masih ada? Oke. Jadi ada berapa kaidah kebahasaan dalam teks berita? Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang struktur berita yang meliputi kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Kemudian kaidah kebahasaan kita belajar tentang bahasa baku, apalagi kalimat langsung, konjungsi bahwa, kata kerja mental, keterangan waktu, konjungsi temporal. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, silakan buka buku paketnya, halaman 23. Di situ ada tugas masing-masing. Silakan kerjakan di rumah untuk diperiksa pada pertemuan berikutnya. Minggu depan ya, kita akan belajar ya, masih berkaitan dengan teks berita, yaitu menulis berita. Nah, hari ini karena kita belajar tentang struktur berita,
Minggu depan kita akan belajar tentang menulis berita. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tugas atau pelajaran kita hari ini? Tidak ada? Sudah tidak ada ya? Oke, kalau begitu mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, kembali lagi kita menutup pelajaran kita dengan berdoa. Silakan Elvira pimpin kita dalam doa dan kita selesai belajar. Setelah kita berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Kelompok 1 sebelah sana. Sini. Oh, kelompok sana ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mana pulpen, Bu?